Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan telah mengarahkan agar dibentuk klaster perikanan untuk mendukung kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu, Presiden juga meminta adanya peningkatan skema pembiayaan dan digitalisasi usaha perikanan. Senada dengan arahan Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo meminta agar dilakukan peningkatan akses KUR untuk permodalan usaha perikanan. Realisasi KUR Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menunjukkan tren positif. Sejak 2016 hingga saat ini, peningkatan konsisten terjadi setiap tahunnya. Di tahun 2019, realisasinya mencapai 3,37 triliun rupiah atau setara dengan 2,65% dari realisasi KUR nasional yang sebesar 127,3 triliun rupiah dengan total 122.349 debitur. Adapun sektor usaha yang paling banyak dibiayai yaitu perdagangan produk kelautan dan perikanan sebesar 1,37 triliun rupiah. Disusul dengan usaha budidaya 964,6 miliar rupiah, penangkapan 725,5 miliar, jasa perikanan 192,1 miliar rupiah, dan pengolahan produk perikanan 107,84 miliar rupiah. Saat ini terdapat 2,6 juta unit pelaku usaha yang terdiri dari 1.596.795 unit usaha budidaya, 966.029 unit RPT tangkap, 61.802 unit RPT pengolahan ikan, dan 19.503 unit usaha petambak garam. Sebagian besar masih berjalan secara tradisional dan belum banyak memanfaatkan produk pembiayaan, baik kredit komersial maupun kredit program pemerintah. Kendala pembiayaan usaha terjadi akibat sebagian besar pelaku usaha perikanan masih memiliki literasi keuangan yang rendah dan tidak memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, pelaku usaha kekurangan informasi terhadap akses pembiayaan dan lembaga pembiayaan kekurangan informasi debitur potensial. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini KKP menugaskan penyuluh perikanan untuk mendampingi pelaku usaha dalam mengakses informasi terkait permodalan, pasar, hingga teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan. Untuk mendorong kemajuan usaha sektor kelautan dan perikanan, selain KUR, pemerintah juga telah menyiapkan 2 kredit program lainnya, yaitu Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPMUKP dan Kredit Ultra Mikro atau UMI. Melalui ketiga kredit program ini, KKP menargetkan peningkatan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan sebesar 3 triliun rupiah di 2020. Secara bertahap meningkat menjadi 4,2 triliun di 2024. Ketiga kredit program ini memiliki karakter berbeda. Kredit usaha rakyat misalnya menetapkan bunga maksimal 6%, namun tidak ada pembatasan maksimum pinjaman dan pola pengembalian fleksibel disesuaikan dengan pola usaha. Selain itu, terdapat skema KUR tanpa jaminan untuk usaha mikro. Adapun kredit bergulir, LPMUKM menetapkan bunga maksimal 4%. Sama halnya dengan KUR, juga tidak ada maksimum pinjaman dan pola pengembalian fleksibel sesuai pola usaha. Lain lagi dengan kredit ultra mikro yang biasa disebut UMI. Kredit ini menawarkan pinjaman maksimal 10 juta rupiah untuk usaha produktif dan mewajibkan adanya pendampingan. Di tahun 2020 ini, total plafon KUR akan ditingkatkan dari 140 triliun rupiah menjadi 190 triliun rupiah. Ditargetkan di 2024 akan mencapai 325 triliun rupiah. Sementara, plafon KUR mikro ditingkatkan dari 25 juta menjadi 50 juta rupiah per debitur. Ada 3 jenis KUR. Pertama, KUR mikro, yaitu kredit modal kerja dan atau kredit investasi dengan plafon maksimal 50 juta rupiah setiap individu.
Kedua, KUR kecil dengan plafon di atas 50 juta rupiah untuk maksimal 500 juta rupiah setiap individu. Ketiga, KUR khusus yang diberikan kepada kelompok yang dikelola bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat dengan jumlah plafon kredit di atas 50 juta dan maksimal 500 juta rupiah setiap individu. Lalu apa saja ya syarat untuk memperoleh KUR? Jika ingin memperoleh KUR, Anda harus memiliki usaha produktif dan layak yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Jangan lupa, siapkan persyaratan administrasi berupa KTP, kartu keluarga, surat izin usaha mikro dan kecil atau IUMK, dan NPWP untuk pinjaman di atas 50 juta. Serta khusus bagi TKI dibutuhkan perjanjian kerja dengan pengguna jasa, perjanjian penempatan, paspor, visa, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan. Sementara, khusus untuk pekerja yang terkena PHK, wajib mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha minimum 3 bulan. Adapun, khusus untuk kelompok usaha, wajib melengkapi persyaratan pada regulasi KUR yang berlaku. Calon debitur yang masih memiliki kredit program di luar KUR dan kredit produktif yang tercatat pada SIDBI atau SLIK OJK tetapi sudah lunas, memerlukan surat keterangan lunas atau ROYA dengan lampiran rekening koran dari pemberi kredit sebelumnya. Yang dapat menerima kredit yaitu KUR pada penyalur yang sama, KPR, KKB, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar. Sistem Informasi Debitur BI atau Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK akan melakukan pengecekan debitur, kecuali calon debitur TKI. Lalu, bagaimana sih alur pengajuan KUR? Sebagai contoh, kita lihat mekanisme pengajuan KUR di BRI. Pertama, individu atau kelompok usaha dapat mengajukan permohonan KUR ke BRI dengan melengkapi dokumen persyaratan seperti EKTP, KK, izin usaha, atau rekomendasi dan izin lain yang diperlukan. Selanjutnya, petugas bank melakukan verifikasi data dan usaha. Kemudian, melaporkan ke BRI untuk mendapatkan persetujuan kredit dan penandatanganan kredit oleh otoritas terkait. Setelah persetujuan, akan dilakukan pencairan kredit dan diserahkan kepada individu atau kelompok penerima.